Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 5 Oktober 2021. Oke, give a plus dulu untuk market. Luar biasa sekali, inflow asing saya cek tadi hampir sekitar berapa, 1 triliun lebih ya. Dan itu full semua masuk ke banking. Dan ya, salah satu yang naik banyak inflow-nya tuh banking semua. BRI, BCA, UNTR, BMRI, BNI, Antap, Pegas, YCBP. Wah, pokoknya berderet semua blue chip ya. Dan second liner kayak properti ini chip in juga. Gitu ya. Sedangkan yang outflow ya ini mayoritas yang second liner lah, yang gak terlalu punya impact ke market. Jadi overall dahsyat banget dan mengkonfirm lah ya dari sisi foreign flow, karena kan dalam Dow teori kan bilang bahwa market must be confirmed by volume gitu. Jadi harus ada volume. Nah, volume di market kan kita bisa pakai foreign flow. Ya saya udah ceritain ya terkait foreign flow dan pentingnya untuk market itu gimana. Jadi overall bagus. Sisanya no comment lah. Kalau ditanya besok ya mungkin saya maunya istirahat sekali baru lanjut lagi. Jadi kayak gini aja nih. 1 2 3 naik, istirahat 1 naik, 1 2 naik gitu. Jadi jangan push. Nanti banyak yang beli pucuk, nyangkut lagi, cut loss lagi gitu kan, nanti pensiun lagi. Jadi overall ya oke lah. Ini resisten 6500. Saya nggak tahu sih, tapi ya ada dua resisten. Sekarang market ada dua resisten yang cukup dekat gitu ya. Yang cukup dekat. Pertama itu ada di sekitar 6000 ya, 64 lah saya bisa bilang, 64 sampai 65. Jadi udah mepet. Lalu next supportnya tuh di sekitar 6500. Jadi harus lolos 6400 dan mungkin akan ada pergejolakan dulu sebelum lanjut breakout. Ya, so buat yang suka beli pucuk, positioningnya harap dipikirkan baik-baik gitu. Oke? Yang FOMO silakan, tapi ya penting atur money management dan planningnya jelas. Jangan after beli FOMO Anda beli di pucuk, ketika turun Anda bingung nih, waduh gue harus ngapain. Akhirnya didiemin turun. Cut loss, besok terbang. Nah, itu yang biasa terjadi. Kenapa terjadi? Karena nggak ada planning. Ya, dan itu penting ya. Oke, ini untuk market, so no comment lah untuk besok. Mau naik ayo, turunnya juga ayo gitu kan. Dan kita lanjut ke pembahasan trade dan profit kita. Yang pertama kita ada sebenarnya yang real, yang maksudnya bener-bener live trade, itu kita cuman satu sih today. Nah, itu adalah ASRI. Kita diversification di property dan overall kita udah profit sekitar 10-15%. Karena kita udah sempat serok area beli 2 di 160-165. Dan ini rekomnya dari 3 September ya. Jadi kita memang cicil window dressing itu udah dari bulan lalu. Sekarang tinggal panen. Jadi bukan kayak orang market udah naik baru rekom tuh. Enggak, kita udah cicil dari lama. Ya, dari sebulan dan baru berhasil gerak. Dan ya itulah swing. Gitu ya, nyantai dan profit. Untuk asli kita sempat serok nih, bahkan sempat dikasih 161. Rata-rata saya juga 166-165. Overall ya 15% sih. Dan ini masih still continue nih. Kita masih kawal, makanya ini saya blok ya. Karena target-target berikutnya masih saya kawal seperti itu. Oke, sisanya sih beberapa rekom ada sih. Cuman itu via discuss aja. Gitu ya, kayak misalnya Medco gitu kan, saya rekom buy spekulasi breakout 550, 555, TP sekitar 570. Tadi kan sempat hit tuh. Ya bahkan 575. Lalu kayak misalnya kertas-kertasan cicil pas merah kayak INKP tekim terbang. Ya jadi banyak, cuman itu pribadi lah. Ya cuman yang resmi-resmi itu satu aja, si ASRI. Oke, lalu juga watchlist today itu kalau teman-teman tonton ada Antam gitu ya. Lalu watchlistnya ada apa tuh banyak. Itu juga hit semua hari ini terbang. Ya wajar lah ya. Marketnya hijau om, pantas cuan mulu. Iya, betul. Karena ketika market hijau, semua orang bisa jadi ekspor. Anda belajar apapun ya, wah langsung jalan nih. Karena marketnya mendukung. Ya, Anda pakai ilmu yang sama di market, di misalnya market bulan Agustus kemarin, pasti bertolak belakang. Kenapa ya? Karena marketnya jelek. Gitu ya. Jadi realistis aja. Ya, manfaatkan momentum market dengan baik. Cuman ya jangan sampai Anda jadi tergila-gila, merasa expert, dan akhirnya terjelembab. Saya dulu gitu. Ya, saya dulu kenal saham itu bulan Oktober, November. Dimana ya itu window dressing kan. Jadi saya merasa loh, saya profit mulu nih. Ya baru kenal saham 1 bulan tapi profit mulu. Wah, berasa udah expert. Berasa pikir bahwa saham ini gampang.
ya. Semua orang bisa trading saham gitu. Toh buktinya gue 1 bulan udah jago gitu. Ya, panggil investor, ayo lu mau titip dana gak? Gua kelola. Oke, profit. Sampai market jelek, window dressing habis, hilang 70%. Why? Market. Ya, jadi semoga sih teman-teman nggak terlalu sampai overhype dan mengakibatkan trading plan untuk bulan-bulan berikutnya jadi kacau. Ya, itu saya dulu terjelembabnya di sana. Oke. Lalu untuk promo masih ada promo VVIP Silent Trader sampai 10 Oktober. Ini harga baru. Ya, harga promo itu per bulan 150.000, jadi manfaatkan karena cuman sampai minggu ini. Lalu for information untuk STHC batch 6 plus yang booking itu sudah 150-an. Jadi sisa 50 orang lagi, teman-teman. Sisa kurang lebih 1/4 kuota. So, buat teman-teman yang belum, silakan daftar dan rankis. Ya, karena akan melewatkan momentum untuk belajar. Dan itu sangat amat disayangkan. Oke? Nah, lalu kita lanjut aja ke requestan. Hari ini saya ada mau pergi sih, jadi kita percepat. Oke, kita start dari BJTM. Oke, kalau bilang BJTM chartnya bagus. Ya, semua chart bagus sih, karena marketnya kan bagus. Gitu, saya tutup cap cip cup. Asal pilih saham, saya rasa juga cuan sih ya. Karena marketnya mendukung, gitu kan. Nah, tinggal positioning aja. Untuk BJTM, dia lolos 750 menarik. Ya, 750, 750, 755 lah. Ya, bisa lolos ini bagus. Ya, cuman BJTM basically lelet gitu. Jadi nggak cocok untuk copet. Truck masih asal di atas 156 oke. Atau kalau mau main ketat 162 lah ya. Jadi Anda perhatiin ini garis merah, selagi dia kuat di atas garis merah keep aja. Atau as long as dia closing di atas garis merah itu bagus. Oke, top fast dan technical rebound. Ya, kalau di VVIP itu saya udah waktu itu ada share kita punya Fibonacci-nya pas banget di sekitar area sini dan buat yang percaya itu udah profit. Ya, cuma saran saya sih Anda bisa lepas dulu sih ya kalau Anda udah profit atau kurangin muatan nanti buyback lagi di bawah. Karena 6.000 ke atas sampai let's say 6.300 ini area resistennya cukup kuat. Jadi takutnya sentuh sini dia kembali koreksi. Ya, takutnya gitu. Ya, tapi nggak tahu lah kalau besok bandara mau ngegas lagi. Breeze Elsa masih bisa untuk swing bisa. Tebik buat double bottom ya. Tebik nih saya udah bahas dia buat semacam falling wedge. Belum ada momentum ya karena so far kita masih berputar call, construction, property, banking ya dan ada beberapa sektor-sektor hidden gem lagi yang perlahan udah jalan. Cuman teman-teman gak realize aja. Gitu ya. Dan emitennya udah sering banget saya recall di Instagram. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau tahu coba follow Instagram aja deh. Itu saya udah sering banget screenshot emitennya saya info. Ya, jadi bukan perihal call aja dan itu naiknya gila banget gitu. Saya call dari awal per sekarang itu udah ya maybe kalau besok naik lagi udah hampir 50% kali ya. Gitu. Oke. Pegas so far good. Cuman kalau mau buy di sekarang kayak terlalu FOMO ya. Tunggu correction better. Karena Pegas ini sering koreksi ya, kecil-kecil. Nah, entry-nya pas kecil-kecil ini aja. Ya, entry pas kecil-kecil ini. Gitu. Dan dia ada gap. Jadi, ini yang saya takutkan lah bahwa karena market atau sektor atau emiten-emitennya udah pada di-push, jadi akan ada satu week atau beberapa hari di mana mereka akan istirahat dulu. Gitu. Dan yang beli pucuk itu yang nangis lagi. So, buy-nya pas merah. Ya, overall trend masih up, follow aja, masih bagus kok. Infonya masih kencang semua. Sebat tadi bangun, saya no comment. Ya coba kita cek deh, saya coba bantu cek untuk sebat. Oke, ya CCXCMG 5051. Saya nggak tahu sih, mungkin besok masih bisa naik kali ya. Ya kuncinya dia harus bisa jebol 57 kalau baru mau lanjut naik. Gitu. Oke, PPRO. Ini PPRO ngikut construction hari ini agak sedikit istirahat, ya wajar lah. Dan itu bagus gitu. Jadi kalau mau cicil tuh ya pas yang lain gerak dia istirahat, Anda cicil. Nanti besok gantian nih. Misalnya batu bara istirahat, nanti construction yang gerak. Nah, itu kan rotasi tuh. Tinggal kita pintar positioning kutu loncatnya di mana. PPRO dia udah breakout sih 7778 nih so far bagus, tinggal konsisten aja bertahan di atas angka ini. Ya. Oke, BES ini properti gitu ya. Ini biasanya barangnya BES, SSIA gitu kan, apalagi ya, The Mask juga sebenarnya termasuk ya.
gudang-gudang, lalu apa lagi ya yang sejenis ya? Ya kurang lebih inilah base SSIA gitu. MMLP juga kan nih sebenarnya mirip-mirip. Untuk base closingannya sangat disayangkan, agak kurang bagus, kayak mirip LPKR ya, banyak jarum. Technicalnya sih overall oke, dia udah breakout sebenarnya dari kemarin. Ya, breakout di 130 129. Ini breakout yang cukup baik, tinggal entry-nya pas pullback aja. Nah, besok kalau pullback ke 130 129 itu bisa spekulasi buy. Ya. PPR udah SMRA properti yang termasuk kuat gak diguyur. Wow, closingannya bagus. Bagus. Inflow-nya bagus. Ya. Nah, udah. Fokus aja satu. Gitu kayak contoh saya ada Asri, saya fokus Asri aja, udah. Saya nggak mau lirik-lirik lagi yang lain. Kenapa? Karena kalau saya nafsu ada beli Asri, saya tambah di SMRA, ketika propertinya diguyur balik kandang, minusnya jadi double. Udah, fokus aja. Gitu. Fokus satu aja. Ya. Kalau Anda udah buy di SMRA, udah fokus SMRA. Karena so far overall chartnya mirip-mirip. Gitu ya, BSD juga bagus. Cuman yang membedakan ya pasti nanti ada satu emiten yang naiknya paling besar, ada emiten properti yang naiknya paling kecil. Ya, prinsip saya sih sama aja lah gitu. Profit yang udah saya dapat ya udah saya syukuri. Besar atau kecil urusan belakang. Gitu ya. Yang penting kita nggak ketinggalan momentum dari properti. Itu kuncinya. Ya, karena kita udah ada masuk di satu properti. Udah, itu aja pikirnya, nggak usah ini dia naik paling banyak, kenapa gue nggak beli SMRA? Belum tentu besok dia naiknya paling banyak, bisa aja kebalikan. Kan gitu. Ya, jadi kita punya mindset nih harus harus realistis lah. Ya, kita harus realistis lah. Itu. Oke, so far SMRA breakout bagus. BRI tadi hampir ke 4.000. Wow, tadi udah nyentuh loh ya. Kita give applause juga. Overall bagus lah. Dia inflow asingnya kencang banget. Ini udah buying power besar sekali untuk BRI. Cuman apakah akan ada correction dulu sebelum lanjut window dressing, saya nggak tahu sih. Jadi buat teman-teman ya harusnya benar-benar harus disiplin. Ya, saya entah kenapa saya nunggu market tuh di dump 1-2 hari gitu baru kita bisa nambah dengan banyak. Kalau candle-nya kayak gini, aku pun agak nggak terlalu tertarik sih kalau candle-nya setajam-tajam ini. Gitu. Karena basically kita tahu banking itu kan tipenya tuh smooth. Ya, kalau kayak misalnya tadi BBNI, BMR ini kan ngegas banget ya. Jadi kayak idealnya tuh mereka correction dulu, pullback, kita belinya pas pullback. Overall bagus lah, banking kan memang window dressing. LPKR juga bagus, tapi sayang closingannya agak kurang bagus nih. Padahal tadi dia naik paling banyak 15%. Ya kalau mau kawal selagi di atas 150 oke lah. Ya menurut saya nih cuman ada copet aja sih. Nanti harusnya ditarik lagi. Gitu. Ya, LPKR. Kota saya no comment. Tapi kalau dia, yang penting ini 143 kalau jebol sih hati-hati ya. Agak-agak kurang bagus nih 143 kalau jebol. Ya, saya nggak pantau, saya jarang banget. Dulu ada sempat kita rekom kota profit juga, cuman polanya saya nggak terlalu hafal, jadi saya nggak pernah rekom lagi. Pegas bisa balik gak? Untuk invest maybe ya 2000 ke atas, cuman I don't know. Tapi untuk Windrest mentok target saya pribadi awalnya ya, itu cuman mentok di 1516 sih. Ini target saya pribadi. Ya mungkin lebih dari itu bonus lah. Ya dia harus lolos ini dulu 115 lah, 1516. Kalau belum bisa sih ya gitu. Lalu next ada Harum. Nah, ini yang saya maksud nih, cari yang maksudnya ya udah istirahat gitu. Ya, Harum misalnya contohnya. Oke, so far oke ya Harum. Dari technical sih dia mungkin akan pullback gitu ya, karena dia baru breakout di 7476. Jadi bisa cicil, dapat di 8.000 ke bawah lebih bagus. Gitu. Oke, lalu PNBS belum ada momentum banking. CSIS juga pantau aja ya, asal kuat di atas sekitar 91, 92 sih oke. Agro ini ngikut breeze. Intinya nih 1960 sekitar 2000 nih nggak boleh jebol. Kalau jebol akan kurang bagus. Kalau rebound, target rebound ke 24. Jadi bisa spekulasi nih. Buy sekarang cut loss-nya di 1960, rebound-nya bisa ya minimal 2200, target menengah 2400. Nah, Anda bisa ukur tuh risk reward ratio-nya berapa. Gitu. Cuman katanya kan agro ini mau right issue di bawah 2000. Jadi takutnya ada potensi di ayun dulu ke bawah baru ditarik lagi. Gitu. BMRI apakah akan lanjut naik? Secara swing iya. Ya, secara swing iya.
bukan berarti besok lanjut naik. Oke, jadi banyak yang nanya, Om, BMRI Senin naik gak? Coba dong prediksi. Wah, saya nggak bisa tuh kalau prediksi emiten besok di jam 10 naik atau enggak. Saya bukan dukun. Tapi kalau kita bicara tentang swing, kita bisa predik dengan probability yang tinggi. Jadi kalau saya ngomong secara tren, masih prospek. Ya, bukan berarti besok naik gitu. Oke, WG Antam, WG Property, WG Construction, WG Gedung ya. Ini anak usahanya si Wika. Ini candle apa chart patternnya sih cakep sih. Ya, ini kan ini si Rahat nih. Nah, ini bisa spekulasi beli. Gitu. Ya, biasanya nih kalau lagi bullish satu doji besok terbang. Antam nikel bisa spekulasi diversifikasi. Tadi ada pantul-pantulan sih, memang nikel nih belum gerak banyak, jadi bisa di watch. Lalu Temas, oke, ini sektor yang mungkin saya nggak tahu udah bahas atau belum, tapi ini adalah sektor pendukung dari batubara, yaitu angkutan, ya perkapalan. Jadi kapal-kapal tongkang yang angkut batubara gitu kan. Inilah si Temas, Sochi, Wins, Bull, apalagi SMDR gitu ya. Lalu ada mungkin kayak like PSSI dan sebagainya. Ini bisa di watch sih. Cuman overall yang baru breakout tuh SMDR. Ya, sisanya kayak Sochi ini masih di bottom sih. Masih di sideways ya, masih belum breakout. Jadi masih baru uget-uget aja. Tapi bisa masuk pantauan gitu. Oke, BDMN technical bagus ya. Today dia breakout di 2727. EMA 200 ya juga, saya nggak tahu nih, kayaknya ada inflow ya. Oke, ada CS, info cukup kencang. Wow, infonya pun di harga atas ya. Menarik sih. Menarik nih BDMN, menarik. Untuk besok menarik nih. Ya, bisa dipantau lah BDMN. Oke. PPRO udah, Excel udah, friend. Excel. Telekomunikasi juga bisa di watch. Ini biasanya window dressing juga ada efek digoreng, tapi ya telekomunikasi memang tipenya slow ya. Kayak Excel mungkin sometimes digoreng bisa naik tinggi, tapi basically dia naiknya pelan banget gitu. Ya, naiknya biasanya smooth. Untuk Excel masih oke, maintain. Kayaknya sih udah oke ya. Dia udah nggak balik lagi di 2728. Ya, ini jadi support nih, jebol sini out. Jadi asal dia koreksi tapi masih di atas 2728 masih bagus. Friend, dia tadi sayangnya buat low baru ya. Buat low baru. Oh enggak, pas ya. Spekulasi saya sih agak bukan kurang sih. Saya pribadi akan melihatnya jadi kurang bagus kalau dia jebol 103. Ya. Tapi pada prakteknya bisa aja dia jebol 103 besok dia naik. False break. Itu bisa. Cuman psikologisnya dia buat low baru, berarti kan selling power besar. Sudah, kita bisa switch out dulu. Karena lagi pula momentumnya belum ada sih. Gitu. Kayak Anda tunggu tech stock ya mungkin agak lama, tunggu di kita lama karena belum momentumnya. Jadi kita pindahlah ke yang lagi momentum dulu. Nanti kalau momentum yang A udah habis, kita pindah ke momentum yang B. Gitu ya, teman-teman ya. Lalu nextnya BNLI. Soalnya pakai terkerek dengan emiten ya, harusnya iya. Ya, nanti tinggal dipantau aja lah. BNLI saya no comment. Tapi di atas berapa nih? Ini udah bottom sih, cuman ya saya nggak pantau pola bandarnya ya. BNLI asal dia nggak buat low baru di 190 bagus. Ya, cuma saya nggak pantau bandar jadi no comment. Om, ada project window dressing nggak? Loh, kita udah dari September, kita udah cicil. Ya, dan target saya sih memang jalannya sih November Desember ya, tapi alhamdulillah September akhir hingga per sekarang Oktober udah pada jalan. Gitu. Saya nggak tahu nih apakah window dressing tahun sekarang ini dipercepat gitu ya. Jadi bulan Desember mereka pada jualan, bisa jadi. Ya, nggak ada yang tahu karena kan window dressing ini something yang nggak pasti terjadi. Ya, nggak ada tuh jadwal resmi window dressing. Cuman memang behaviornya itu terjadi. Gitu. Projectnya banyak lah, tinggal sebenarnya udah pada jalan sih. Makanya ini agak disayangkan buat teman-teman yang telat join VVIP atau mungkin telat kenal Silent Trader, telat kenal YouTube channel Silent Trader. Ya mungkin Anda kelewatan gitu sektor-sektor window dressing. Overall yang rutin kayak banking, call, construction itu udah gerak semua gitu. Udah di middle lah, artinya mereka udah setengah jalan. Nah, buat yang baru mau entry kan berarti resikonya kan jadi lebih besar. Itu aja sih. Ya kalau mau FOMO ya silakan.
Ya saya nggak larang kok. Ya Anda mau FOMO juga silakan. Oke, untuk Arto banking cicil aja ini untuk Arto. Ini kan basically ke digital, jadi ya cicil-cicil aja sih, overall masih bagus. LPKR, Temas sudah, Soci sudah. Saham-saham atau sektor-sektor yang relate ke window dressing selain property construction. Banking, call, Anda cek kalau komoditinya kuat, kayak sekarang kan today misalnya CPO, oils gitu ya. Atau kayak misalnya komoditi lain kan banyak ya, amonia lah, lalu ada steel gitu kan, nikel, ya metal-metalan gitu kan, itu bisa dilirik. Cuman basically kalau window dressing ya property, construction, banking, call. Sebenarnya ada sektor hidden gem. Ya cuma saya nggak share aja. Gitu ya. Saya share di VVIP gitu. Tapi saya udah sering recall kok itu di grup. Di Instagram. Saham, contoh sahamnya. Ya, BBKP prospek gimana? Bosowa udah out ya karena memang momentum banking digital belum ada, udah. Anda tanya BBKP, Anda tanya BBYB, Anda tanya BABP, ini bukan apa ya? Bukan masalah prospeknya sih menurut saya ya. Prospek ya jelas ada gitu. Ya, prospek jelas ada. Itu udah pasti. Ya cuman timingnya sekarang belum ada untuk kita buy. Kalau tanya BBKP ya positioningnya di support, nggak salah, ini di support. Mau beli silakan, cuman belum tahu kapan akan digoreng. Bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa nanti tahun depan 2022. Nobody knows. Tapi secara teknikal udah bisa spekulasi buy gitu. Ya cuman jangan nanti besok ditanya lagi, "Om, BBKP-nya gimana?" Karena timing belum ada, berat. Ya sama kayak yang pada nyangkut gorengan. "Om, Arka gimana nih kok turun misalnya?" Ya karena saya udah bilang momentum kompetisi Mirainya udah selesai, udah nggak ada motivasi gua untuk, misalnya saya sebagai bandar untuk nge-HK tuh udah nggak ada motivasi. Ya ketika udah nggak ada motivasi ya udah ditinggalin cepat lambat. Ini kan yang saya bilang waktu kompetisi Mirai selesai ya, dan itu terjadi. Gitu, jadi teman-teman harus bisa menentukan momentum, kalau enggak susah. Elsa, Medco oke, good, kawal aja. Antam oke. Oh ya, kertas-kertasan juga bisa di watch gitu ya. Tekim, INKP bebas lah. Atau kalau mau yang yang lebih nggak liquid, ada SPMA, ini Suparma gitu ya. Kertas-kertasan tisu gitu kan, tisu kan dari pulp juga ya, harusnya kurang lebih sama. Nah, ini bisa di watch. Tapi ya yang oke menurut aku INKP Tekim sih, karena dia punya inflow itu udah kenceng. Ini tinggal kawal window dressing nih. Oke. Nah, ini untuk Tekim dan juga INKP. Ya. Jadi kurang lebih itu aja sih. Saya nggak bahas banyak ya. Nanti kita bisa discuss di grup aja gitu ya. Dan mungkin minggu ini kalau ada waktu kita akan atur ngobrol-ngobrol santai di live Instagram Silent Trader. Nanti saya buatin konsepnya ya. Nanti saya nggak pakai topeng kok gitu ya. Nanti saya pakai topi, pakai masker gitu ya. Oke, jadi kurang lebih itu aja sih ya. Good luck lah untuk besok. Tetap intinya jangan FOMO, atur money management, itu aja kuncinya. Kita belum tahu nih market akan di-push sampai kapan. Tetap realistis, tetap logik kalau untuk trading. Jangan pengalaman kemarin Anda FOMO di digital nyangkut cut loss, FOMO di teknologi nyangkut pucuk cut loss, tahun lalu nyangkut di construction 2000 cut loss. Jadi pengalaman yang dulu harusnya tidak terulangi lagi gitu. Jadi realistis, logik gitu ya, dan disiplin. Oke, saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua yang sudah nonton. Thank you banget. Jangan lupa di subscribe Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.